Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadilah. Saya dari kelas R4E dengan NPM 2018-01-50573. Di sini saya akan menjelaskan layanan konsultasi, mediasi, advokasi, serta layanan penempatan dan penyaluran guna memenuhi salah satu tugas individu saya, yaitu tugas konseling format khusus dengan dosen pengampu Ibu Evi Fitrianti. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri serta teman-teman yang menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Biasanya layanan konsultasi ini dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konsulti dan dapat dilakukan dengan beberapa konsulti apabila konsulti tersebut menghendakinya. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum. Konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini pihak ketiga setidak-tidaknya harus memiliki hubungan yang cukup berat dengan konsulti. Yang kedua adalah tujuan khusus, di mana terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pengentasan. Pada fungsi pemahaman, konsulti diharapkan memiliki wawasan pemahaman dan cara yang terkait langsung dengan kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dan dalam fungsi pengentasan, yaitu proses bantuan dalam layanan konsultasi, diharapkan dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak. Di dalam komponen terdapat 3 bagian: konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor sendiri adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling di bidang pekerjaannya. Yang kedua yaitu konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu mengatasi kondisi atau permasalahan pihak ketiga, yang setidak-tidaknya permasalahan pihak ketiga ini menjadi sebagian tanggung jawab dari konsulti. Yang ketiga adalah pihak ketiga, individu atau kondisi permasalahannya dipermasalahkan oleh konsulti. Selanjutnya ada asas. Di dalam asas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada etika dasar konseling, yang kedua ada kemandirian, yang ketiga adalah asas-asas lain. Pada etika dasar konseling terbagi menjadi 3. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan diambil oleh klien sendiri menurut Munro dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu kemandirian, yang terbagi menjadi 5 bagian. Tahapan kemandirian konsulti atau klien yaitu memahami dan menerima dirinya sendiri secara positif dan dinamis, memahami dan menerima kondisi lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil keputusan secara positif dan tepat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, yang terakhir mewujudkan diri sendiri. Nah, yang ketiga ada asas-asas yang lain. Di dalamnya ada asas kegiatan, asas kedinamisan, asas kekinian, asas keterpaduan, asas kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani. Yang kedua adalah warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Arah pelayanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti sehingga dapat mengentaskan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Nah, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, sebelum konsulti melakukan pengentasan masalah terhadap pihak ketiga, diri konsultilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Adalah teknik. Di dalam teknik terdapat 2 bagian, teknik umum dan khusus. Kalau misalkan di dalam teknik khusus seperti menerima klien, mengatur posisi duduk, melakukan penstrukturan, sampai penilaian. Untuk teknik khususnya untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti.
khususnya untuk masalah yang dialami. Yang keempat adalah strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor mengajak konsulti untuk BMB 3. Apa sih BMB 3 itu? Jadi konsulti diajak untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak. Yang keenam adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini disesuaikan dengan kesepakatan antara konsultan, yaitu konselor, dengan konsulti kapan dan di mananya tergantung kenyamanan masing-masing, asal kerahasiaannya tetap terjaga. Poin ketujuh adalah keterkaitan jenis layanan dan ada keterkaitan kegiatan pendukung. Seperti yang sudah sebutkan tadi, keterkaitan dan layanan bisa saja berupa layanan konseling perorangan. Untuk keterkaitan kegiatan pendukung ada 6. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Poin terakhir adalah operasionalisasi layanan konsultasi. Agar layanan konsultasi ini dapat berjalan dengan baik, maka dari itu hendaklah dilakukan secara tertib dan lengkap, seperti pengorganisasian atau perencanaan. Lalu baru kita masuk pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah penilaian, dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang, dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan laporan. Kita masuk ke part 2, yaitu membahas tentang layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk membantu kedua belah pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakcocokan. Ketidakcocokan di sini adalah mereka yang saling berhadapan, bertentangan, bahkan mereka yang saling bermusuhan. Adalah tujuan di dalam layanan mediasi juga terdapat tujuannya, dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah dari layanan mediasi adalah agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara para klien, yakni pihak-pihak yang terkait. Untuk tujuan khususnya adalah terjadi perubahan atas kondisi awal yang tidak baik atau negatif menjadi kondisi yang baru, yang kondusif dan bersahabat dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah, yaitu komponen layanan mediasi, di mana di dalamnya ada 3 bagian, yaitu konselor, klien, dan masalah klien. Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi, dan juga pihak-pihak yang menjembatani antara kedua belah pihak atau lebih yang sedang dalam masalah. Yang kedua itu klien. Klien dalam layanan mediasi beragam. Ada 2 pihak atau lebih, 2 individu atau lebih, 2 kelompok atau lebih, bahkan kombinasi antara beberapa individu dan kelompok. Ketiga adalah masalah klien. Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi adalah masalah hubungan antara individu atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai sehingga meminta bantuan kepada konselor. Selanjutnya kita membahas mengenai asas pada layanan mediasi. Di dalamnya ada 6 ya. Yang pertama asas kerahasiaan, kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, yang keempat asas kekinian, dan yang kelima asas kemandirian. Yang terakhir adalah asas-asas yang lain, yaitu pendekatan, strategi, dan teknik. Ada 5 bagian. Yang pertama, pendekatan kolaborasi. Jadi pada layanan mediasi, konselor akan menghubungi pihak-pihak atau individu-individu yang terkait mengenai masalah tersebut. Yang kedua, saya oke, kamu juga oke. Jadi pihak pertama atau pihak kedua atau pihak satu pihak lainnya itu harus oke, sehingga dapat melakukan layanan mediasi dengan kondusif. Yang ketiga adalah pendekatan komunikasi secara dewasa. Agar proses pelayanan mediasi ini dapat berjalan dengan lancar, diharapkan pendekatan komunikasi yang dewasalah yang tercipta di dalam prosesnya. Lalu yang keempat ada pendekatan komprehensif, dan yang terakhir pendekatan realistis, bermola, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi dalam layanan mediasi adalah BMB 3. Jadi konselor mendorong klien atau individu-individu untuk ber-BMB 3, yaitu kelompok tersebut dapat berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu teknik. Ada 2 teknik yang dapat dilakukan dalam layanan mediasi.
Pertama, teknik umum dan teknik khusus. Dalam teknik umum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penerimaan klien dan posisi duduk. Kedua, penstrukturan. Ketiga, ajakan untuk berbicara. Keempat, kontak mata, dorongan psikologis, dorongan minimal, dan 3M. Lalu ada keruntutan, refleksi, dan pertanyaan terbuka, dan terakhir ada penyimpulan dan penafsiran juga konfrontasi. Selanjutnya dalam teknik khusus ada 4. Yang pertama, informasi dan contoh pribadi. Yang kedua, perumusan tujuan, pemberian contoh, dan latihan bertingkah laku. Yang ketiga, nasihat, dan yang keempat ada peneguhan hasrat dan kontrak. Dan tepat seharusnya menjadi sebuah perhatian dalam layanan mediasi itu ketika terjadi pertikaian sekecil apapun. Jadi tidak harus menunggu ada pertikaian yang besar lalu diadakan mediasi. Karena ketika sudah fokus terhadap pertikaian-pertikaian kecil, besar kemungkinan kita dapat mengurangi atau menghindari akibat dari pertikaian-pertikaian yang akan selanjutnya, yaitu keterkaitan, di mana keterkaitan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keterkaitan kegiatan lainnya. Berbagai jenis layanan lain terbuka untuk lebih memantapkan pengentasan masalah yang dibahas dalam layanan mediasi. Yang kedua adalah keterkaitan dengan jenis pendukung, di mana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Dan yang kelima, alih tangan kasus. Poin terakhir dalam layanan mediasi yaitu operasionalisasi layanan mediasi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan layanan mediasi. Yang ketiga adalah evaluasi, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi atau penilaian segera, evaluasi atau penilaian jangka pendek, dan evaluasi atau penilaian jangka panjang. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan laporan. Lanjut ke part 3 untuk membahas layanan advokasi. Yang pertama, pengertian layanan advokasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan yang diberikan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dibagi menjadi 2, tujuan umum dan khusus. Yang pertama, tujuan umum, yaitu mengentaskan klien dari kondisi yang menghimpit dirinya karena hak-haknya yang hendak dilaksanakannya terhambat dan terkekang, sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar. Bahkan yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya dan kembali dalam posisi perkembangan yang positif dan progresif. Nah, yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana membebaskan klien dari cengkraman pihak-pihak tertentu yang membatasi bahkan menghapuskan hak klien dan masalah klien teratasi. Layanan advokasi dalam layanan konseling berkenaan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan. Di luar bidang pendidikan, konselor masih bisa menangani kasus klien apabila masih dalam kewenangan konselor. Selanjutnya itu komponen, di mana ada konselor di dalamnya sebagai pelaksana layanan advokasi yang dituntut untuk dapat berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak yang terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Dan konselor sendiri menangani permasalahan mengenai korban pelanggaran HAM dan berhubungan dengan pihak-pihak. Poin selanjutnya yaitu materi pelayanan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah isi atau materi layanan advokasi berfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu sehingga dapat merugikan klien. Dan yang kedua, cerdas. Konselor setiap mengangkat materi karakter cerdas agar seluruh kegiatan layanan isinya diwarnai oleh suasana perilaku dengan perspektif karakter cerdas. Dan selanjutnya yaitu asas. Asas itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah asas kesukarelaan dan asas keterbukaanlah yang sangat penting untuk dilakukan dalam layanan mediasi guna memperoleh informasi-informasi. Yang kedua adalah asas kegiatan.
pada diri klien tidak banyak dituntut karena klien sebagai korban tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat menunggu hasil daripada layanan advokasi. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan yang berkaitan dengan tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak, yaitu pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama adalah format kolaboratif karena layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak dan sejumlah pihak tertentu itu berdasarkan pada tingkat tertentu, maka format layanannya adalah kolaboratif. Yang kedua adalah strategi BMB 3. Dalam hubungan dengan pihak-pihak tertentu, konselor mengembangkan suasana BMB 3 demi terpecahkannya masalah klien dengan diperoleh solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teknik wawancara, diskusi, dan mempertimbangkan bersama. Yang kedua adalah studi dokumentasi dan data aktual. Yang ketiga adalah secara bertingkat ataupun hasil dari musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Dan selanjutnya adalah waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan layanan advokasi mengikuti tahap kegiatan yang dapat berlanjut atau kembali ke belakang sesuai dengan pencapaiannya. Nah, lamanya waktu itu tidak dapat ditentukan, baik minggu, hari, maupun jam. Yang kelima adalah keterkaitan kegiatan pendukung yang terbagi menjadi 2 bagian, keterkaitan jenis layanan lainnya. Nah, di sini tuh ada beberapa layanan yang dapat seperti yang pertama adalah layanan orientasi dan layanan informasi, dan dijadikan sub layanan untuk membantu konselor dalam memperoleh data yang diperlukan, yaitu layanan penempatan dan penyaluran dan juga layanan penguasaan konten. Nah, selanjutnya layanan konseling perorangan dan bimbingan konseling perorangan. Dan selanjutnya ada layanan konsultasi yang diselenggarakan untuk membina hubungan dan peranan pihak tertentu terhadap. Ada layanan mediasi juga untuk mempertemukan pihak satu dan pihak lainnya yang mungkin berseberangan. Dan selanjutnya adalah semua sublayanan tersebut diharapkan memperlancar proses layanan advokasi menuju hasil akhir yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah karakteristik kegiatan pendukung yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah aplikasi, instrumentasi, dan himpunan data. Yang kedua adalah konferensi kasus. Yang ketiga adalah kunjungan rumah. Yang keempat adalah tampilan perpustakaan. Yang kelima adalah tangan kasus. Poin teratur operasionalisasi layanan advokasi. Seperti layanan-layanan pada umumnya. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian unsur-unsur dan sasaran layanan. Yang ketiga adalah pelaksanaan layanan advokasinya. Yang keempat adalah penilaian, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Masuk ke part 4 atau part terakhir, kita membahas tentang layanan penempatan dan penyaluran. Nah, apa sih layanan penempatan dan penyaluran itu? Yang pertama mengenai deskripsi umum yang terbagi menjadi 4 bagian. Kondisi diri meliputi berbagai potensi dan keadaan aktual yang ada pada diri sendiri. Lalu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mengandung berbagai kemungkinan yang dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif tergantung pada penyikapan, penanganan, dan pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu potensi diri individu yang mengacu pada pancadaya, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya takwa, maupun mengacu pada kemampuan intelektual, bakat dan minat, serta kecenderungan pribadi. Pengembangan potensi dalam sinerginya dengan kondisi organisme fungsional jasmania memerlukan kondisi lingkungan yang memadai. Nah, selanjutnya ada kondisi mismatch, yaitu kondisi di mana diri individu dan lingkungannya secara amat potensial menimbulkan masalah yang mendatangkan hambatan dan kerugian yang secara berantai dapat semakin besar. Nah, selain yang barusan saya jelaskan, deskripsi umum dari layanan penempatan dan penyaluran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi pencegahan, membantu individu atau klien untuk dapat terhindar atau mengalami kondisi yang mismatch, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, fungsi pengembangan, di mana individu dengan potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar dapat potensinya berkembang secara optimal. Nah, di samping itu, layanan ini berusaha mengurangi sampai seminimal mungkin
dampak mismatch, bahkan mengupayakan dukungan yang lebih besar dan optimal terhadap pengembangan potensi diri individu di satu sisi dan sisi lainnya, memberikan kesempatan dan ruang sebesar-besarnya bagi pengembangan potensi diri individu. Dan yang ketiga adalah fungsi menangani atau mengarahkan, di mana dengan layanan penempatan dan penyaluran ini, mereka yang dirugikan atau mismatch tersebut dapat dikembalikan ke arah pengembangan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana tujuannya terdapat dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi tempat yang dimaksudkan adalah lingkungan fisik maupun lingkungan emosional sosial yang lebih luas lagi, seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tujuan khususnya. Nah, di dalam tujuan khusus terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, terkait dipahaminya potensi dan kondisi diri individu, serta kondisi lingkungan yang ada sekarang dan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Nah, yang kedua yaitu fungsi pencegahan yang terkait dampak positif yang dapat mencegah semakin parahnya permasalahan, lalu hambatan dan kerugian yang dapat dialami individu atau klien apabila ia dibiarkan dalam kondisi yang sekarang ini. Lalu yang ketiga ada fungsi pengembangan dan fungsi pemeliharaan. Dengan kondisi lingkungan baru yang lebih sesuai, potensi individu atau klien menjadi lebih berkembang dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat atau merugikan. Selanjutnya yaitu fungsi pengentasan, mengatasi masalah individu atau klien melalui upaya menetapkan pada kondisi lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah fungsi advokasi. Jadi secara tidak langsung, layanan penempatan dan penyaluran ini menghindari individu dari keteraniayaannya, dari hak-haknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian komponen, di mana komponen dalam layanan penempatan dan penyaluran ini terbagi menjadi dua. Ada konselor dan yang kedua ada subjek layanan dan masalah. Konselor sebagai pelaksana layanan penempatan dan penyaluran adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Konselor memperhatikan dengan cermat kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan perkembangan dan kehidupan individu atau klien. Nah, yang kedua adalah subjek layanan dan masalah. Subjek dan layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia keilmuan, dan lain sebagainya. Untuk itu, kondisi ini mengandung dua sisi, yaitu sisi diri sendiri dan sisi lingkungan, perlu mendapatkan perhatian dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu potensi dan kondisi dari subjek layanan dan kondisi lingkungan. Mari kita bahas selanjutnya. Untuk potensi dan kondisi subjek layanan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah potensi intelijensi, bakat dan minat, dan kecenderungan pribadi. Yang kedua yaitu kondisi psikofisik seperti banyak bergerak, cepat lelah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi dan hubungan sosial. Dan yang keempat adalah kemampuan panca indera. Dan yang kelima adalah kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan keadaan jasmani lainnya. Untuk kondisi lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama adalah kondisi fisik, kelengkapan, serta tata letak dan susunannya. Yang kedua yaitu kondisi udara dan cahaya. Yang ketiga kondisi hubungan sosio-emosional, nilai, moral, dan budaya. Yang keempat adalah kondisi dinamis, suasana bekerja, dan cara-cara bertingkah laku. Dan yang terakhir adalah kondisi statis, seperti aturan dan pembatasan-pembatasan. Nah, selanjutnya kita membahas
mengenai asas penempatan dan penyaluran. Asas dalam layanan penempatan dan penyaluran itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan, di mana posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mendapatkan penguatan dari konselor. Yang kedua adalah asas kegiatan dan asas kekinian, yaitu merupakan jaminan bagi kelancaran dan kesuksesan layanan penempatan dan penyaluran. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan, diterapkan untuk bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain. Asas kerahasiaan harus dijamin kerahasiaannya oleh konselor itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan dan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah format kolaboratif, di mana konselor menghubungi pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah strategi BMB3, yang ketiga adalah materi layanan, dan yang keempat adalah teknik dan bentuk penempatan dan penyaluran yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu studi awal, bentuk penempatan, dan rencana bersama. Yang kelima adalah waktu dan tempat. Yang terakhir adalah keterkaitan yang terbagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti pada layanan lainnya, keterkaitan kegiatan pendukung dalam layanan penempatan dan penyaluran juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi atau data himpunan, yang kedua konferensi kasus, yang ketiga kunjungan rumah, yang keempat tampilan kepustakaan, 5 adalah penilaian, dan yang keenam adalah alih tangan kasusnya, yaitu operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian unsur-unsur dan sasaran layanan, yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat adalah penilaian, di mana pada penilaian layanan penempatan dan penyaluran terbagi menjadi 2, penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Dan yang dapat saya sampaikan, tak terasa saya sudah menjelaskan 4 layanan tadi, yaitu dari layanan konsultasi, mediasi, advokasi, serta layanan penempatan dan penyaluran. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton. Semoga juga menambah wawasan bagi teman-teman yang belum mengetahui layanan-layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.